Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar dua rumus lookup pada Excel, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara detail kepada teman-teman agar supaya kita bisa memahami, karena rumus Excel itu tidak untuk dihafal, tapi harus dipahami. Baik, VLOOKUP dan HLOOKUP. Perbedaan dari rumus ini hanya pada pengambilan datanya, di mana VLOOKUP digunakan untuk data yang secara vertikal, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk data yang horizontal. Contoh datanya bisa kita lihat pada tabel ini. Ini merupakan data VLOOKUP atau vertikal. Dikatakan data vertikal karena judul tabelnya berada di atas, sedang isi datanya berurut ke bawah seperti ini. Sedangkan data HLOOKUP atau horizontal, judul tabelnya berada di sisi kiri, sedang isi datanya berurut ke samping kanan, seperti yang teman-teman bisa lihat. Setelah kita memahami dari perbedaan data dari VLOOKUP dan HLOOKUP, kita perlu memahami juga alur atau logika dari rumusnya. Di sini saya sudah menyederhanakan dari rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama VLOOKUP. Di rumus VLOOKUP ini, rumusnya sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP artinya data vertikal apa yang ingin kita tampilkan. Kemudian sel acuan. Sel acuan ini merupakan acuan dari data yang ingin kita tampilkan. Kemudian tabel acuan. Tabel acuan adalah tabel di mana data yang ingin kita tampilkan ini itu berada. Kemudian kolom keberapa data yang ingin kita tampilkan. Kemudian indeks bisa diisi 0 atau true atau false, tergantung dari teman-teman. Nah, setelah kita memahami alur dari rumus ini, kita coba terapkan rumusnya. Di sini saya sudah membuat tabel untuk penerapan rumusnya. Jadi langsung saja ketik sama dengan VLOOKUP tab look value, artinya sel acuan. Sel acuan dari data yang ingin kita tampilkan. Sel yang menjadi acuan saya di sini adalah kode, maka saya pilih kode. Kemudian titik koma, di sini tabel array atau tabel acuan. Kita pilih tabel yang menjadi data acuannya kita. Blok semua terkecuali dari judul tabelnya. Kemudian titik koma, kolom keberapa. Di sini nama barang berada pada kolom kedua, jadi kita pilih 2. Kemudian titik koma, indeksnya bisa 0 dan enter. Ini error karena kita belum memasukkan kodenya. Kita masukkan A1 sebagai kodenya. Disinilah mengapa dikatakan sel acuan, karena data yang akan kita tampilkan mengikut pada data acuan kita atau sel acuan kita. Kita tulis D1, maka nama barang akan ikut berubah. Akan berubah. Untuk tipe rumusnya sama dengan VLOOKUP tab sel acuannya titik koma, tabel arraynya atau tabel acuannya
titik koma. Nah, tipe berada pada kolom ketiga, 1 2 3, kemudian 0, enter. Untuk harga juga sama, sel acuan, titik koma, tabel, titik koma, kemudian kolom keempat, titik koma, 0, enter. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lookup hampir sama dengan VLOOKUP yang tadi, hanya yang menjadi perbedaan pada pengisian kolom atau barisnya. Untuk penginputan rumusnya sama saja, kita tekan sama dengan lookup tab, sel acuannya, kemudian titik koma, tabel arraynya, kita blok isi datanya di luar dari judul datanya, kemudian titik koma, baris ke 2, titik koma, 0, enter. Masukkan kodenya, tipe kita copy saja untuk mempercepat. Perhatikan barisnya, karena tipe berada ke baris ketiga, kita ubah jadi 3. Untuk harga juga sama, kita copy, ubah lagi barisnya menjadi keempat, 1 2 3 4. Jika teman-teman sudah memahami dari alur atau logika rumusnya, maka teman-teman tidak akan bingung lagi dalam menggunakan rumus ini. Ketika kita sudah memahami, maka akan mudah. Ya, mungkin itu saja pada video kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diisi pada kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di like dan dibagikan. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe. Sekian dari saya, terima kasih.